Yang berikutnya tentang rukun tayamum. Apa saja rukun tayamum? Yang pertama mengambil debu. Yang kedua niat. Yang ketiga mengusap wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan sampai siku. Lalu kemudian berurutan. Ini rukunnya. Mengusap dalam tayamum itu hanya dua anggota tubuh, wajah dan tangan kita. Kepala nggak perlu, kaki nggak perlu. Apa saja sunnah-sunnahnya? Sunnah-sunnahnya Bapak Ibu. Yang pertama, mengurangi debu yang menempel dengan mengibaskan kedua telapak tangan atau meniupnya. Jadi, kalau kita mau tayamum, terus kita ngambil debu, ada debu yang menempel di kita, ini dikurangi, dikibas-kibaskan. Bisa begini, ya, atau bisa ditiup. Kenapa? Karena tujuan tayamum itu bukan untuk mengotori wajah kita, enggak. Tujuan tayamum itu agar kita suci. Maka Rasulullah SAW menganjurkan bagi kita dalam tayamum agar debunya tidak banyak-banyak. Kalau kita ngambil dan kemudian kelihatan ada debu, maka debu itu dikurangi. Atau bisa dengan meniupnya, baru kita usapkan ke wajah kita. Yang berikutnya Bapak Ibu berkesinambungan, ya, berkesinambungan artinya mengusap wajah, jangan terus kita pergi atau terima telepon, setelah selesai telepon setengah jam baru ngusap tangan. Nah, ini tidak berkesinambungan. Sunnahnya harus berkesinambungan, setelah wajah langsung tangan kita. Yang ketiga, sunnahnya menyelah dan melebarkan jari-jari pada awal ketukan. Jadi, waktu kita mau mengambil debu, tangan kita sebaiknya jarinya itu terbuka, bukan tertutup. Nah, jadi ini sunnahnya dibuka, terus baru kemudian kita buang debu yang menempel di tangan kita. Itu sunnah-sunnah tayamum, yaitu mengurangi debu dengan menempel atau mengibaskan telapak tangan kita atau meniupnya, berkesinambungan. Yang ketiga, melebarkan jari-jari pada awal ketukan. Apa saja pembatal tayamum? Yang pertama, semua pembatal wudu. Apa pembatal wudu itu? Kentut, buang air kecil, buang air besar. Ini pembatal-pembatal wudu, maka juga menjadi pembatal tayamum. Karena tayamum itu fungsinya menggantikan wudu. Maka perkara-perkara yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, murtad. Auzubillah min dzalik, seseorang yang tayamum, naudzubillah tiba-tiba murtad, ya batal tayamumnya. Yang ketiga, memperkirakan adanya air. Jadi misalkan begini Bapak Ibu. Seseorang perjalanan dari puncak Bogor menuju ke Jakarta misalkan. Kita bayangkan lagi tidak ada air sama sekali. Kita akan melaksanakan sholat di Ciawi misalkan, dan nggak ada air. Tapi kita perkirakan di tengah jalan, di Sentul misalkan, atau di Cibubur, di situ ada air banyak. Kita memperkirakan di situ ada air. Maka sebaiknya kita tidak sholat atau tayamum di Ciawi, karena kita tahu, memperkirakan akan adanya air. Atau kita di rumah misalkan, di rumah Bapak Ibu sekalian kering, nggak ada hujan, sumur kering, naudzubillah, PDAM padam juga. Jam 12 suara adzan berkumandang di masjid. Tapi PDAM sudah mengumumkan ke kita, kalau jam 1 nanti akan hidup lagi. Jadi pengumuman dari PDAM misalkan, untuk daerah ini akan berhenti pengiriman air dari pagi hari sampai jam 1 siang. Nanti jam 1 siang akan mengalir kembali. Nah, ini kan kita memperkirakan adanya air di jam 1. Maka kita sebaiknya melaksanakan sholat dengan nunggu datangnya air. Yang berikutnya yang membatalkan tayamum, hilangnya sebab tayamum. Ini Bapak Ibu, kalau belum melaksanakan sholat ya, misalkan orang tidak wudu atau terpaksa tayamum karena nggak ada air. Nah, begitu dia tayamum misalkan, tayamum udah, tiba-tiba ada kawannya datang bawa air yang bisa dipakai untuk wudu. Tayamum yang tadi dia lakukan itu batal, harus dia wudu lagi sebelum sholat gitu. Tapi kalau kita tayamum dan nggak ada bayangan sama sekali, nggak ada perkiraan akan ada air, misalkan udah tayamum, sholat, selesai sholat ada air tanpa kita perkirakan. Nah, di sini kita nggak perlu mengulang sholat. Pernah kejadian pada zaman Rasulullah SAW,
Dua orang dalam perjalanan bareng-bareng, mereka tayamum, mereka sholat, setelah selesai sholat, dapat air. Beliau mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya, karena dia udah sholat, air baru datang setelah selesai sholat. Akhirnya dia milih, orang pertama ini milih untuk tidak mengulangi sholatnya. Kata Rasulullah, asabtas sunnah, kamu sesuai dengan sunnah atau tuntunan beliau. Lalu beliau bilang kepada orang kedua yang mengulangi sholat, jadi orang kedua ini berpikirnya, saya tayamum kan karena nggak ada air. Walaupun saya sudah sholat, sekarang ada air dan masih ada waktu untuk melaksanakan sholat, maka aku akan mengulangi sholatku. Nah, beliau bilang ke yang kedua, kamu dapat 2 pahala. Subhanallah Bapak Ibu, keindahan sikap Rasulullah SAW, keindahan ajaran Islam, semua benar. Tidak saling menyalahkan. Akhlak pribadi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini hendaknya menjadi inspirasi bagi kita. Agar dalam masalah-masalah tanawu, dalam masalah-masalah perbedaan cabang-cabang agama, cabang-cabang fikih, kita tidak saling menyalahkan. Semuanya memiliki dalil, semuanya beramal sesuai dengan pendapat atau dalil yang dia anggap paling kuat. Jadi selama ikhtilafnya adalah ikhtilafut tanawu, perbedaan pendapat di bidang cabang, kemudian perbedaan pendapat yang masing-masing punya dalil, bukan dalil qat'i yang dilawan atau diselisihi. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita perlu mencontoh sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.